Oke, kita jumpa lagi. Hari ini kita sudah masuk di Kejadian 25. Diambil dari Alkitab bergambar anak. Silakan Ki, baca Ki. Kejadian 25. Esau dan Yakub. Ribka belum punya anak, maka Ishak berdoa kepada Tuhan. Tuhan pun menjawab doa Ishak. Ribka melahirkan dua anak laki-laki kembar, yaitu Esau dan Yakub. Kedua anak itu bertambah besar. Esau menjadi pemburu yang hebat. Yakub sifatnya lebih pendiam dan tenang. Ishak suka makan daging buruan. Oleh sebab itu Esau menjadi anak kesayangannya. Sebaliknya Yakub menjadi anak kesayangan Ribka. Suatu hari Yakub sedang memasak sup kacang merah. Esau pulang berburu. Ia merasa lapar. Ia berkata kepada Yakub, "Cepatlah berikan aku sedikit sup kacang merah itu. Aku sangat lapar." Yakub menjawab, "Baik, tapi tolong dulu jual hakmu sebagai anak sulung kepadaku." "Aku hampir mati karena lapar," kata Esau. "Aku tak peduli dengan hak kesulungan itu." Maka Esau menjual hak kesulungan itu pada Yakub. Yakub memberikan roti dan sup kacang merah kepada Esau. Esau merasa bodoh dengan hak kesulungannya sebagai anak tertua. Udah. Oke. Seperti biasa, Injil adalah kabar baik. Apa kabar baiknya? Kabar baiknya adalah Allah turun ke bumi dalam rupa manusia yang bernama Yesus. Dia menjalani semua perintah Bapanya dengan sempurna. Di Perjanjian Lama dengan sempurna. Seharusnya kita manusia yang menuruti perintah Allah. Dia sampai akhirnya dia masuk ke Yerusalem. Dia ditangkap, dihina, dipukul, disiksa, disalib. Seharusnya kita manusia yang dihukum, tapi dia tanggung semuanya di pundaknya. Dia ditikam dan diremukkan oleh Bapanya sendiri untuk memuaskan murka dan keadilan Bapanya. Dia mati di kayu salib, dikuburkan 3 hari kemudian dia dibangkitkan sebagai tanda pembayarannya telah lunas dan nama baiknya telah dipulihkan, karena dia bukanlah seorang penjahat, melainkan seorang anak Allah. Karena kebangkitan Yesus adalah lambang kemenangan bagi kita orang berdosa. Jadi kita orang berdosa supaya bertobat dan percaya Injil akan dapat diselamatkan dan dapat masuk ke surga dengan mengandalkan kebenaran Kristus. Oke. Nanti kita lihat ya, di kisah Esau dan Yakub ini, apakah ini ada berhubungan dengan Injil? Pastinya ada. Ya. Kemarin kita belajar janji Abraham menerima janji dari Tuhan dan diulang sebanyak 3 kali. Kejadian 12 bilang semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat melalui Abraham. Terus Kejadian 15 diulang lagi bahwa keturunannya akan seperti bintang di langit. Di Kejadian 17 juga diulang lagi. Dikatakan di ayat 4, engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Dan kita kemarin sudah belajar bahwa berkatnya itu, janjinya itu bahwa Abraham akan menjadi berkat bagi seluruh kaum bangsa itu melalui Yesus. Ya. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Ini Abraham ini maksudnya bukan menjadi bapa kita secara jasmani loh. Ngerti? Dia menjadi bapa itu secara rohani. Jadi kita yang punya iman sama seperti iman Abraham, kita dianggap menjadi keturunan Abraham secara rohani, secara iman. Itu kemarin kita belajar di Galatia 3 kalau nggak salah.
Galatia 3. Ya. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Ya. Jadi kita tuh keturunan Abraham karena kita punya iman yang sama dengan Abraham, yaitu apa? Abraham menanti-nantikan janji Tuhan, yaitu Mesias yang dijanjikan. Kita juga percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Cuma bedanya Abraham itu menantikan, kita di perjanjian baru kita menikmati. Karena dia sudah, ya Injil tadi kamu sebutkan itu, Yesus itu sudah mati di kayu salib dan mencurahkan darahnya, dia melakukan semuanya bagi kita, dan dia menjadi berkat bagi kaum bangsa yang percaya tentunya, ya kan? Jadi melalui Kristus kita berhak menerima janji Allah. Apa sih janji Allah itu berupa apa? Kemarin kita sudah belajar. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Ayat 14. Sehingga oleh iman kita menerima roh. Jadi yang dijanjikannya itu roh. Ya, bukan berkat jasmani. Jadi Tuhan nggak harus membuat orang di perjanjian baru jadi kaya atau apa. Kita kemarin sudah belajar. Di perjanjian lama memang Tuhan menunjukkan kasih-Nya dengan berkat jasmani. Tapi di perjanjian baru dia sudah menunjukkan kasih-Nya dengan mengutus satu-satunya anaknya yang dia kasihi untuk ganti kita manusia bejat yang berdosa. Gitu. Dan ketika kita percaya, ketika Tuhan melahirbarukan kita dengan kuasa supranaturalnya, yang dia melahirkan barukan kita, membuka hati kita, ada roh dia yang dia berikan kepada kita. Roh itu, Roh Kudus itu yang membuka hati kamu, membuat kamu percaya, membuat kamu yang dulunya kamu benci sama Tuhan dan mencintai dosa jadi terbalik, jadi mencintai Tuhan dan membenci dosa. Roh itu, kalau dulu di perjanjian lama si Ribka dihibur dengan berkat jasmani, ya kan? Perjanjian lama memang begitu, tapi perjanjian baru yang menghibur kita itu Roh Kudus. Roh Kudus yang ada dalam kamu. Ketika kamu jenuh, lelah jadi orang Kristen, Roh Kudus itu menghibur kamu. Bukan dengan emas, bukan dengan anting perak, bukan, enggak. Dia mengingatkan kamu, tentang Injil yang kamu sebutin itu. Tuhan sudah mati bagi kamu. Yesus sudah mati bagi kamu. Itu penghiburan yang nggak bisa dibandingkan oleh apapun ya. Kekayaan kayak mau apa kayak kesuksesan kayak kesehatan musisat nggak bisa. Berkat itu yang satu itu penghiburan, yang satu itu Injil itu yang kamu sebutin tiap hari itu nggak bisa digantikan dengan apapun. Akhirnya di Kejadian 25 ya, ingat ya janji Tuhan tadi kepada Abraham itu di sini. Janji Tuhan kan kemarin kita bilang janji Tuhan itu pasti terlaksana. Di sini benar terlaksana. Abraham mengambil istri keturah, terus melahirkan. Tuh, kamu tinggal lihat di Kejadian 25 ayat-ayat awal, ya. Silsilah semua. Nah, ini keturunan Abraham. Tuh. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham punya dua anak, Ishak dan Ismail. Tapi anak perjanjian itu jelas dikatakan Ishak. Ya, itu ada di Kejadian 15. Kejadian 15 ya. Ayat 4. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Ya. Dia Ishak ini anak perjanjian. Gitu. Kita balik lagi ke Kejadian 25. Nah terus Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka diambil menjadi istri. Ya, Ishak 40 tahun berarti si Ismail lebih tua lagi. Ya. Terus
Ishak berdoa pada Tuhan untuk istrinya, sebab si Ribka itu mandul, nggak bisa punya anak. Ishak berdoa dan Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Berapa lama si Ishak berdoa? Ya, di ayat 20 dikatakan dia mengambil istri Ribka itu umur 40 tahun. Berapa lama dia berdoa? Ya, di ayat 26 dikatakan sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun waktu mereka lahir. Berarti berapa? 60 kurang 40 berapa? 20 tahun Ishak berdoa untuk seorang anak. Abraham berapa tahun? Abraham itu 25 tahun menunggu Ishak. Tapi sebelumnya dia berarti 25 tahun dia menunggu janji Tuhan. Si Ishak 20 tahun menunggu anaknya lahir, Yakub dan Esau. Ayat 23, 22. Tapi anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya dan ia berkata, jika demikian halnya mengapa aku hidup? Dan ia pergi minta petunjuk pada Tuhan. Anaknya bertolakan tuh. Anaknya kembar nih, tapi dalam rahim bertolakan. Ya. Terus si Ribka nanya sama Tuhan. Ya, doa juga dia. Jadi ingat, doa itu yang penting. Doa. Ya. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain. Anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Jadi ada 2 anak dalam itu, nanti yang satu lebih tua dari yang satu. Tapi nanti anak yang lebih muda ini, anak yang lebih tua ini menjadi hamba anak yang lebih muda. Kedudukan yang tua ini lebih rendah dari kedudukan yang anak yang muda. Ini bagian dari penggenapan janji Tuhan. Lahir lagi 2 anak, ya kan? Setelah genap waktu untuk bersalin, ya ingat ya, ada janji bahwa yang tua akan menjadi hamba yang muda. Menjadi anak sulung itu sangat penting zaman dulu. Ya sampai sekarang pun penting sebenarnya. Karena anak sulung tuh akan mendapat warisan, dapat janji, dapat berkat yang lebih besar dari anak bungsu yang lebih kecil. Tapi herannya di sini anak yang sulung nanti akan menjadi hamba dari si bungsu. Gitu, ya. Keluaran yang pertama warnanya merah, tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Anak yang pertama Esau. Sesudah itu keluar adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Ya, anak pertama siapa? Esau. Anak kedua Yakub. Ya, Tuhan menjawab doa Ishak. Ribka melahirkan 2 anak laki-laki kembar, yaitu Esau dan Yakub. Kedua anak itu bertambah besar. Esau menjadi pemburu yang hebat. Yakub sifatnya lebih pendiam dan tenang. Sifatnya berbeda berdua nih. Ishak suka makan daging buruan. Oleh sebab itu Esau menjadi anak sayangannya. Sebaliknya Yakub menjadi anak sayangan Ribka. Jadi yang gede disayang sama bapaknya, yang kecil disayang sama mamanya. Tapi mamanya pernah menerima janji bahwa nanti yang kecil akan menjadi lebih besar dari yang sulung. Jadi semua tahu, si Ribka tahu janji itu, Yakub pasti tahu janji itu, Ishak pasti tahu janji itu, karena pasti pernah diceritakan, betul nggak? Ya. Ishak sayang pada Esau, dia suka makan daging buruan. Ribka kasih pada Yakub, ayat 28 tuh. Nah, suatu hari Yakub sedang masak sup kacang merah. Esau pulang berburu, ia merasa lapar. Ia berkata pada Yakub, cepatlah berikan aku sedikit sup kacang merah itu. Aku sangat lapar. Si Yakub ini jago masak, mungkin karena dia sering
sama mamanya jadi jago masak. Yakub menjawab, baik, tapi tolong dulu jual hakmu sebagai anak sulung kepadaku. Ya. Karena Yakub tahu janji Tuhan di sini bahwa yang sulung akan menjadi hamba dia. Di sini dia cari kesempatan, ya kan? Jual aja, udah hak sulungmu, saya kasih kamu semangkuk daging sup. Aku hampir mati karena lapar, kata Esau. Aku nggak peduli dengan hak kesulunganku itu. Karena lapar, saking laparnya nggak peduli dengan hak kesulungannya. Maka Esau menjual hak kesulungan itu kepada Yakub. Ingat tadi hak kesulungan itu apa? Berkat. Kan ada janji tentang tanah perjanjian kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, itu termasuk hak kesulungan. Jadi sama si Esau itu dianggap rendah, dianggap remeh. Padahal itu hak sulungan itu hak nggak boleh dianggap remeh. Ya kan? Itu berupa janji, tanah, dan pasti ada berkat rohani juga. Itu pasti menggambarkan berkat rohani, kayak. Banyak orang pengen punya hak sulungan ini, tapi si Esau malah meremehkannya. Ya. Yakub memberikan roti dan sup kacang merah kepada Esau. Esau masa bodoh dengan hak kesulungan sebagai anak tertua. Mestinya dia yang dapat warisan tanah perjanjian segala macam. Memang Tuhan pernah ngomong di ayat 23, suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Tapi di sini si Yakub melihat kesempatan dan dia mencuri kesempatan ini. Dia tipu, rada-rada menipu si Esau. Ingat kemarin kita belajar membantu Tuhan. Banyak orang berusaha membantu Tuhan dengan cara-caranya yang kadang-kadang cara-cara kotor, kadang-kadang cara-cara yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan sudah janji, dia pasti digenapi. Tapi kadang-kadang orang nunggu kan lama, gak sabar, sekali ada kesempatan dibantulah Tuhan sama dia biar lebih cepat. Tapi ternyata caranya itu salah. Nanti kalau kamu telusuri lagi, ya, si Ribka juga sama. Dia membantu si mamanya itu, membantu si Yakub untuk mendapatkan berkat dari Ishak papanya. Sedangkan si Ishak sayang sama Esau. Dia pasti akan memberkati Esau karena dia Esau ini anak sulung. Jadi si Ribka pun yang kita tahu seorang pekerja keras, orang yang pinter, perempuan yang pekerja keras, perempuan yang pinter, dia mencoba juga membantu Tuhan dengan cara yang salah. Gitu. Jadi apa ini hubungannya dengan Injil? Ya. Di sini kita tadi Papi sudah kasih tahu, pasti ada berkat rohani. Ini pasti ada ilustrasi, ada apa ya, ada model, ada lambang dari berkat rohani di sini. Sama kayak kita kemarin belajar tentang Ishak, mencari istri untuk Ishak. Di sini melambangkan apa? Kasih Tuhan kepada umatnya di perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, hak sulungan itu melambangkan apa? Rohaninya apa? Banyak orang menginginkan hak sulungan. Sama seperti Injil. Injil satu-satunya kekuatan Allah yang menyelamatkan. Pasti banyak yang menginginkan itu. Betul nggak? Esau punya hak kesulungan tapi dia meremehkan dan menjual hak kesulungan. Dia nggak menghargai hak kesulungan itu. Banyak orang tahu Injil, merasa diselamatkan, tapi
tapi mereka enggak bertanggung jawab mengerjakan keselamatan itu, meremehkan. Ya. Atau juga banyak yang meremehkan cerita tentang Injil, hanya diberitakan separuh, dijadikan pertanyaan-pertanyaan, menuntun orang untuk percaya dengan cara yang singkat. Setelah orang itu mengaku percaya, dinyatakan selamat. Kamu sudah selamat, kamu sudah diselamatkan, dosa kamu sudah diampuni. Tapi kehidupan selanjutnya gimana? Ya kan? Esau anak sulung. Tapi kehidupan dia gimana? Dia tidak menghargai kesulungannya. Di Ibrani 12 ayat 16 dikatakan, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau. Dikatakan Esau ini nafsunya rendah, yang menjual hak sulungannya untuk sepiring makanan. Kalau kamu sudah ngerti Injil, Roh Kudus buka hati kamu bisa mengeluarkan buah-buah yang baik. Kamu jangan sekali-sekali menganggap rendah itu semua. Terus berusaha tanggung jawab untuk taat, untuk menghasilkan buah, walaupun semua itu Tuhan yang mengerjakan dalam kamu. Tapi kita harus tanggung jawab. Sebagai orang beriman kita harus bertanggung jawab, karena kita tahu kita sudah diselamatkan. Ngerti? Gak boleh kita meremehkan hak kesulungan itu. Gak boleh kita meremehkan berkat rohani yang setiap hari kamu terima di sini. Itu gak boleh kamu remehkan. Tapi si Esau ini meremehkan berkat itu. Ini konsekuensinya, hasilnya ini sangat buruk buat Esau. Ya walaupun nanti dia diberkati, tapi kalau kamu baca Alkitab, keturunan Israel sama keturunannya Esau Edom ini seakan-akan Esau ini tertolak. Israel pilihan, Esau ini tertolak. Nanti keturunan mereka perang ini gimana? Gitu. Tapi nanti kamu belajar Esau ini, ya walaupun dia bukan orang pilihan, bukan dipilih, dipanggil untuk diselamatkan, kan? Kita tahu hidup kekristenan itu panggilan. Di sini dikatakan di Kejadian 25, ya, dari dalam kandungan mereka itu sudah dipilih. Yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Sudah dipanggil. Nanti kamu akan lihat kehidupannya Esau ini. Walaupun dia bukan seorang yang dipanggil Tuhan, tapi nanti hidup dia akan enak terus. Diberkati, Yakub diberkati, dia pun juga diberkati. Tapi nanti kita akan pelajari. Ada perbedaannya, walaupun sama-sama diberkati, tapi ada perbedaan nanti lah. Itu pelajaran nanti, mungkin kamu belum akan mencernanya. Nanti kita akan ulang-ulang terus. Ya, jadi ingat, berkat rohani yang kamu terima, pengetahuan kamu tentang Injil, itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jangan disia-siakan. Itu berkat yang luar biasa, berkat terbesar. Kita percaya Yesus itu mati buat kita, dan itu menjadi kenyataan dalam hati kita, menjadi fakta dalam hati kita. Itu iman kita sejati dan membuahkan dan mendapatkan keselamatan, membuahkan perbuatan baik, membuahkan karakter yang baik, yang tujuannya nanti menjadi serupa seperti gambaran. Siap. Ya, besok kita akan
masuk ke kejadian 27 ya. Oke.